Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la bainana syaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pagi ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjut ngaji bersama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pagi ini kami akan menyampaikan bab mayurja min rahmatillahi taala. Apa yang diharapkan dari kasih sayang Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'an wa anzala ilal ardi juz'an wahidan fihi yatarahamul khalqu hatta annal farsa la tarfa'u hafiraha an waladiha khasyatan an tusibahu. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ja'alallahu rahmatan mi'ata juz'in. Allah menjadikan rahmah atau kasih sayang mi'ata juz'in sebanyak 100 bagian. Fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'an. Kemudian Allah memegang baginya tis'atan wa tis'ina juz'an, 99 bagian. Wa anzala ilal ardi juz'an wahidan fihi yatarahamul khalq. Kemudian Allah menurunkan satu kasih sayang ke bumi, yatarahamu fihil khalq. Sehingga dengan satu kasih sayang yang diturunkan Allah ke bumi, makhluk satu dengan makhluk yang lain saling mengasihi satu dengan yang lain. Hatta annal farsa la tarfa'u hafiraha min waladiha khasyatan an tusibah. Sehingga hewan mawon seperti kuda la tarfa'u hafiraha akan mengangkat kakinya an waladiha dari anaknya khasyatan antusibahu, takut menginjak anaknya. Niki hewan mawon takut menginjak anaknya sebagai bukti bahwa hewan niku sayang dateng anake. Napa malih sampai menungso. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innalillahi ta'ala mi'ata rahmatin ahbata minha rahmatan wahidatan ila ahli dunya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 100 kasih sayang. Ahbata minha rahmatan wahidatan ila ahli dunya. Allah menjatuhkan satu kasih sayang ila ahli dunia kepada penduduk dunia
fawasa'at hum ila ajalihim, kemudian dengan satu kasih sayang yang diturunkan ke penduduk dunia, luas kasih sayangnya sampai akhir hayat manusia. Wa innallaha qabidun tilkar rahmati yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memegang kasih sayang itu nanti di hari kiamat. Fayadhammuha ila tis'ati wa tis'ina, sehingga akan mengumpulkan kasih sayang yang satu diturunkan ke dunia ini. Fayadhammuha, dikumpulkan dengan 99 kasih sayang. Fayakmiluha mi'ata rahmatin, kemudian menjadi lengkap 100 rahmat kembali. Kemudian fayakmuluha mi'ata rahmatin li auliyaihi wa ahli ta'atihi, kemudian menjadi 100 kembali kasih sayang Allah yang akan diberikan kepada para wali Allah wa ahli ta'atihi, dan orang-orang yang melakukan ketaatan. Allahumma amin. Terus mugi-mugi kula panjenengan sedaya niki angsal rahmate Allah Subhanahu wa taala. Mula donga kula panjenengan sedaya niku kan selalu Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami ini menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, seandainya Engkau ya Allah tidak mengampuni dosa-dosa kami, wa tarhamna, dan mengasihi kami, memberikan belas kasihan kepada kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami akan tergolong orang-orang yang rugi. Terus terakhir niku para rawuh para sederek sedaya, yaitu mengharap kasih sayang Allah. Jangan kok kemudian kula panjenengan sedaya amale sampun kata, amale sampun sae, sombong dengan amal sing kata, dengan amal sing sae. Niku mangkin wonten ceritane bahwa orang tersebut sudah melakukan ketaatan kepada Allah dan berdoa kepada Allah agar diambil nyawanya di saat sujud. Doa tersebut dikabulkan oleh Allah. Orang tersebut minta dicabut nyawanya di dalam keadaan sujud. Begitu dikabulkan doanya, Allah menyuruh malaikat untuk memasukkan orang tersebut ke dalam surga. Begitu masuk ke dalam surga, oleh Allah menyuruh malaikat untuk menanyai orang yang mati dalam keadaan sujud. Ditanya oleh malaikat, dengan apa kamu masuk surga? Orang yang tadi yang meninggal dalam keadaan sujud, dengan amal perbuatan saya bisa masuk surga. Kemudian Allah langsung memerintahkan malaikat cabut orang itu, masukkan ke dalam neraka. Sombong dengan amal perbuatannya. Akhirnya ditarik orang tersebut dan dimasukkan ke dalam neraka. Begitu masuk ke dalam neraka, ditanya oleh malaikat, dengan apa kamu melakukan ini sehingga kamu masuk ke dalam neraka? Ya Allah, apabila saya tidak diampuni dosa-dosa kami dan diberi kasih sayang-Mu, maka saya tidak akan masuk ke sini. Maka yang kami harapkan adalah kasih sayang-Mu ya Allah. Akhirnya dikembalikan lagi dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Iku wonten cerita mungkin dan tengah-tengah kitab ini. Para rawuh, para sedherek sedaya yang dimuliakan oleh Allah. Dalam hadis lain,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, qad bayyana nabiyyu lil mu'minina minar rahmati liyahmadullaha ala ma akramahum bihi min rahmatihi wa yashkuruhu wa ya'malu amalan sholihan li'anna man yarju rahmatahu fa innahu ya'malu wa yajtahidu likay yanala min rahmatihi li'anna Allah ta'ala qala inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menerangkan untuk orang-orang mukmin minar rahmati dari kasih sayang Allah, liyahmadullaha ala ma akramahum, agar orang mukmin itu senantiasa memuji Allah, mengagungkan Allah atas apa yang telah Allah muliakan kepada manusia dari kasih sayangnya, wa yashkuruhu, dan bersyukur kepada Allah, wa ya'malu amalan sholihan, dan diharapkan manusia itu melakukan amal soleh, li'anna may yarju rahmatahu fa innahu ya'mal wa yajtahid likay yanala min rahmatihi, karena sesungguhnya orang yang mengharap kasih sayang Allah, fa innahu ya'mal wa yajtahid, sesungguhnya dia harus bekerja dan sungguh-sungguh likay yanala min rahmatihi li'anna Allah ta'ala yaqul inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, agar dia mendapatkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, sesungguhnya kasih sayang Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Terus kula panjenengan sedaya moro-moro angsal kasih sayang Allah tapi tidak bekerja, itu sebuah mimpi. Terus tiang ngelakoni, tiang teman-teman oleh ibadah niku semata-mata ingin mendapatkan kasih sayang Allah. Kula panjenengan sedaya lek mboten nglampahi kewajibane sebagai sang suami kepada sang istri, tidak melakukan kewajiban suami kepada anak, maka istri tidak akan sayang, anak tidak akan sayang. Begitu kula panjenengan sedaya niki pun nglampahi kewajiban-kewajibane, fa insyaallah tiang-tiang sekitar kula panjenengan sedaya niku bakal belas kasihan. Tapi pekerjaan tersebut pekerjaan yang baik, pekerjaan yang diperintahkan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus Senin kula pertama kali nikah niku dipeseni sing iso nggepek atine maratuwa. Kalau bisa mengambil hatinya mertua, fa insyaallah kamu akan dicintai dan dikasih sayangi. Akhirnya saya pegang pesan orang tua tersebut. Jadi kalau kotor ya dibersihkan, kalau tidak ada air ya diwujudkan bagaimana ada air di dalam keluarga tersebut. Walhasil alhamdulillah kemudian tumbuh namanya cinta, tumbuh namanya kepercayaan, tumbuh namanya kasih sayang. Jadi para rawuh para sedaya sesuai firman Allah, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, sesungguhnya kasih sayang Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Wa qala Allah Ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Ya, Allah di dalam firman lain, di dalam ayat yang lain Allah berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Barang siapa yang mengharap pertemuan
dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan sholihan. Hendaknya melakukan amal soleh. Dados kula panjenengan sedaya ngeten iki olehne ibadah, salat, ibadah puasa, baca Al-Qur'an dengan semata-mata pengen bertemu dengan Allah. Di dalam ayat lain, wa qala Allah taala wa rahmati wasi'at kullasyai'in. Allah berfirman, dan kasih sayang saya wasi'at kullasyai'in, luas, sangat luas sekali, ya, sehingga saking luasnya kasih sayang Allah, iblis ini kemudian menonjol-nonjolkan. Ya, di dalam hadis lain Rasulullah bersabda, wa rahmati wasi'at kullasyai'in, tatawala iblis alaihi la'nah wa qala ana syai'un minal asya'i yakunu li nasibun min rahmati. Iblis menonjolkan diri bahwa dia itu sudah melakukan sesuatu sehingga wajib bagi iblis untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Wa tatawalal yahudu wan nasara. Kemudian juga Yahudi dan Nasrani itu menyombongkan diri. Falamma nazala qaulu ta'ala fasa'aktubuha lil ladzina yattaquna wa ya'tuna zakat. Ketika Allah menurunkan ayat fasa'aktubuha lil ladzina yattaquna wa ya'tuna zakat, akan aku catat orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang membayar zakat. Kemudian orang Yahudi dan Nasrani itu mengatakan saya telah melakukan zakat dan saya telah bertakwa kepada Allah. Lantas kemudian turun terakhir ya ayat Allah, summa nazala qauluhu ta'ala alladzina yattabi'una rasulan nabiyya ummiyah. Wahai Yahudi, Nasrani, orang yang akan mendapatkan kasih sayang Allah itu selain bertakwa kepada Allah, seharusnya ikut dan percaya dengan Nabi Muhammad. Orang Yahudi dan Nasrani tidak percaya kepada Nabi Muhammad, sehingga batal untuk mendapatkan kasih sayang Allah, kecuali dia harus menjadi orang Islam atau orang mukmin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah Taala la yata'adhamuhu dzambu abdin ayyawfirahu kana rajulun fi man kana qablakum qatala tis'an wa tis'ina nafsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yata'adhamuhu dzambu abdihi, tidak menganggap besar dzambu abdihi, dosa seseorang, ayyawfirahu, sehingga Allah taala akan mengampuni dosa-dosa seseorang. Kana rajulun fiman kana qablakum qatalatis an wa tis'ina nafsan, bahwasanya ada seorang laki-laki sebelum kula panjenengan sedaya qatalatis an wa tis'ina nafsan, telah membunuh 99 jiwa. Summa atarahiban faqala inni qataltu tis'an wa tis'ina nafsan fahal tajiduli min taubatin. Kemudian datang orang yang membunuh tadi kepada pendeta. Faqala, dan berkata, inni qataltu tis'an wa tis'ina nafsan. Saya telah membunuh 99 jiwa. Fahal tajiduli min taubatin. Apakah ada bagi saya pintu taubat yang Allah terima? Faqala la. Kata pendeta tadi, kamu tidak punya kesempatan untuk bertobat. Laqad asrafta faqama ilaihi faqatalah. Kamu telah melampaui batas
Faqama ilaihi faqatalahu. Kemudian orang yang mengadu dan bertanya kepada pendeta tadi berdiri dan dibunuh pendeta tersebut, lengkap menjadi 100 jiwa yang dibunuh. Summa atarahiban akhar faqala inni qataltu mi'ata nafsin fahal tajidu li min taubatin. Kemudian pergi ke pendeta lain dan berkata, inni qataltu mi'ata nafsin, saya telah membunuh lengkap 100 jiwa. Fahal tajidu li min taubatin, apakah ada kesempatan saya untuk bertobat? Faqala laqad asrafta wa ma adri walakin huna qaryatani. Kamu telah melampaui batas tapi tidak tahu. Saya tidak tahu apakah kamu punya kesempatan bertobat atau tidak. Tapi ya, walakin huna qaryatani. Ada dua desa di sana. Ihdahuma yuqalu laha Busra wal ukhra yuqalu laha Kufra. Dua desa itu, satu dinamakan desa Busra wal ukhra yuqalu laha Kufra, dan desa satu lainnya dinamakan desa Kufra. Fa amma ahlu Busra fa hum ya'maluna bi a'mali ahlil jannah. Desa yang dinamakan Busra itu penduduknya melakukan amal-amal penduduk ahli surga. Wal kafra, ya, wa amma ahlu kafra fahum qaumun ya'maluna bi a'mali ahlin nar. Sedangkan desa kufra itu penduduknya melakukan pekerjaan-pekerjaan penduduk neraka. Ya. Kemudian fa in anta ataita busra fa amilta bi a'malihim fala tasku fi taubati. Kalau kamu akan datang ke desa Busra, ya, kemudian kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan penduduk Busra, maka ada kesempatan kamu bertobat kepada Allah. Fantolaqar rajulu yuriduha falamma kana bainal qaryataini adrakahul maut. Kemudian begitu dikasih tahu oleh seorang pendeta tadi, intolako, orang tadi yang sempat membunuh 100 jiwa pergi menuju menuju dua kampung ini yang dituju, ya, dua kampung ini. Falama kana bainal qaryataini adrakahul maut. Begitu berangkat, ternyata orang tadi yang pengen bertobat itu menjemput ajal kematiannya. Fakhtasamat fihi malaikatul adab wa malaikatur rahmah. Berselisih pendapat, berdebat malaikatul adab wa malaikatur rahmah. Malaikat yang siap menyiksa dan malaikat yang akan memberikan kasih sayang. Fasa'alatil malaikatu rabbaha anhu faqila lahum isu ma bainal qaryatain. Kemudian malaikat tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dikatakan kepada malaikat tadi isu ma bainal qaryatain. Allah memerintahkan untuk mengukur perjalanan orang tersebut. Fa inni ataituha kana aqrab fa huwa min ahliha fa ila ayatihima kana aqrab fa huwa min ahliha. Di antara dua kampung itu mana lebih dekat orang yang akan bertobat ini? Faqasa bainal qaryataini fawajaduhu aqrab ila Busra. Kemudian malaikat ini mengukur dan menemukan bahwa orang yang mau bertobat itu lebih dekat dengan kampung Busra. Lebih dekat dengan kampung Busra yang penduduknya melakukan amal-amal ahli surga. Biqadri amilatin fakutiba min ahliya. Kemudian diketahui bahwa orang tadi itu meninggal lebih dekat dengan
penduduk desa Busra, maka dia termasuk penduduk ahli Busra yang akan menduduki surga Allah Subhanahu wa taala. Terus Allah Subhanahu wa taala itu membuka pintu tobat kepada manusia meskipun manusia tersebut telah membunuh 100 jiwa manusia. Para rawuh, para sedherek-sedherek yang dimuliakan oleh Allah. Ada cerita lain di mana Nabi Daud niku diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah riwayat an Ibni Abi Raddad an abihi qala auhallahu ta'ala ila Dawud, dari Abi Raddad an abihi, dari bapaknya, qala berkata, auhallahu ta'ala ila Dawud, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Dawud, ya Dawud basyiril mudhnibina wa andhiris siddiqin, wahai Dawud, beri kabar orang-orang yang berbuat dosa, wa andhiris siddiqin, dan beri peringatan orang-orang yang benar. Kata Daud, orang yang berdosa disuruh beri kabar gembira, dan orang yang benar disuruh peringati. Apa tidak salah wahyu Allah? Faqala kaifa ubasyirul mudhnibin wa unzirul siddiqin. Bagaimana saya akan memberi kabar orang-orang yang berbuat dosa, wa unzirul siddiqin, dan memperingati orang-orang yang telah benar. Qala basyiril mudhnibina bi anni la yata'azzamani dzambun an aghfirah. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat dosa bahwa saya tidak merasa berat dengan dosa seseorang untuk memberikan ampunan. Wa anziri siddiqina ayyujibu bi a'malihim fa inni law adau adli wa hisabi ala ahadin ila ahlakathu. Dan beri peringatan orang-orang yang benar, alla yu'jibu bi'a'malihim, agar tidak sombong, agar tidak kagum dengan amal-amal ibadahnya. Fa inni law adau adli, sesungguhnya seandainya saya meletakkan keadilan dan hitunganku ala ahadin, kepada seseorang, illa ahlakatku, dia akan binasa. Terus tiang yang benar disuruh memberikan ingatan kepada Allah, jangan selalu sombong dengan amal ibadah. Karena Allah seandainya meletakkan perhitungan dan keadilannya kepada orang-orang tadi, akan binasa orang tersebut meskipun punya amal soleh yang banyak. Para rawuh, para sedherek-sedherek yang dimuliakan oleh Allah. Terus kula panjenengan sedaya niki tetap ngelampahi ibadah dengan semata-mata mengharap kasih sayang Allah. Karena apa? Karena kita tidak direstui, diizinkan oleh Allah sombong dengan amal-amal kita kalau tidak mendapatkan kasih sayang Allah. Para rawuh, para sedherek-sedherek yang dimuliakan oleh Allah. Law ya'lamul mu'min ma indallahi minal uqubati ma tama'a fi jannati ahadun. Walau ya'lamul kafir ma indallahi minar rahmati ma qanata min rahmati ahadun. Kalau seandainya seorang mukmin mengetahui ma indallahi minal uqubah, apa yang dimiliki Allah dari siksa-siksa, ma tama'a fi jannati ahadun, maka tidak akan rakus seseorang itu ke dalam surga Allah. Walau ya'lamul kafir ma indallahi minar rahmati ma qanata min rahmatihi ahadun. Kalau seandainya seorang kafir itu mengetahui
apa yang dimiliki oleh Allah dari kasih sayangnya, ma qanata min rahmati ahadun. Maka orang kafir tersebut tidak ada kata putus untuk mengharapkan kasih sayang Allah. Terus Allah niku memberikan kesempatan kepada siapa mawon yang ingin bertobat, yang ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh, para sedherek yang dimuliakan oleh Allah. Terus di dalam hadis lain, wala ana ila, pernah Jibril niku memberitahukan kepada Rasulullah agar Rasulullah itu tidak sombong. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna nabiyya qala la yanju ahadukum bi amalih. Tidak akan selamat kalian bi amalih, dengan amal-amal kalian. Qalu wala anta ya Rasulullah. Sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, begitu juga kamu wahai Rasul. Qala wala ana ila ayataghammadi Allah birahmati. Begitu juga saya tidak boleh sombong dengan amal-amal saya, kecuali Allah Subhanahu wa taala melingkupi saya dengan kasih sayang Allah. Faqaribu wasaddidu wa'du waruhu syai'an minatul jatil qasda tablughu. Maka tetaplah kalian mendekatkan diri kepada Allah. Tetaplah beramal di pagi dan di malam hari. Ya, tablughu. Niscaya kalian akan mendapatkan kasih sayang Allah. Terus basyiru wala yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru. Permudahkan di dalam hidup ini, wala tu'assiru. Jangan membuat sulit di dalam hidup. Wa basyiru wala tunaffiru. Ya, beri kabar gembira kepada orang-orang, wala tunaffiru. Jangan beri kabar yang gelisah, yang bisa menyusahkan seseorang. Terus kula panjenengan sedaya sebagai orang tua, masalah sedih-sedihnya jangan diceritakan kepada anak. Biar anak itu optimis. Nggih, sing seneng-seneng mawon diberi kabar kepada anak. Sehingga tidak ngerti bagaimana susahnya orang tua mencari kehidupan untuk menafkahi anak. Tapi anak ketika melampaui batas perlu juga diingatkan bahwa bapakmu ini susah di dalam mencari nafkah. Kalau itu melampaui batas. Tapi kalau tidak melampaui batas, anak itu beri kabar gembira agar anak itu tetap semangat, tetap optimis di dalam meniti kehidupan menika. Makaten para rawuh, para sedherek-sedherek yang dimuliakan oleh Allah, sing saged kula sampaiaken, mudah-mudahan napa sing kula sampaiaken niki dados semangat kula panjenengan sedaya di dalam mengharap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oh, sinten Pak Hatip. Siap. Para rawuh, para sedherek-sedaya, wonten permintaan dhateng kula panjenengan sedaya barokah Fatihah didamel derek kula panjenengan sedaya ingkang asma Bapak Hatip. Mugi-mugi Allah memberikan kesembuhan ajilan ghairu ajilin, cepat maupun lambat. Mudah-mudahan saged ibadah lan kempal malih dhateng kula panjenengan sedaya. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربت لنا في ديننا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.